What's up everybody? Selamat datang kembali di video aku kali ini. Jadi di video aku kali ini aku akan menjelaskan tentang companion baru dari Mercenary yang ditambahkan ketika update kemarin. Jadi ada Sigmund dan juga Venaka yang menerima companion baru. Langsung aja kita menuju penjelasan skillnya. Jadi untuk pembahasan yang pertama kita akan langsung membahas si Sigmund terlebih dahulu. Jadi si Sigmund sudah menerima companion baru dan juga pembaruan skill yang bisa kita lihat di sini. Skill barunya seperti ini, sangat jauh berbeda dengan skill sebelumnya. Akan aku tunjukin perbedaannya sekarang. Nah, ini adalah perbedaannya. Benar-benar berubah banget dari skill yang lama ke skill yang baru. Jadi nanti aku akan jelasin masing-masing perbedaannya, tapi nggak semuanya. Aku akan jelasin skill-skill yang hanya sejenis aja. Untuk skill yang pertama yaitu skill additional damage. Untuk skill yang lama, damage yang dihasilkan oleh Sigmund berdasarkan sisa HP milik musuh. Jadi semakin dikit atau semakin sedikit sisa HP yang dimiliki musuh, semakin tinggi juga additional damage yang dihasilkan oleh Sigmund. Tetapi damage yang dihasilkan hanya damage biasa. Sedangkan di skill yang baru, damage yang dihasilkan itu fixed additional damage atau pertahanan defense musuh itu nggak berpengaruh. Tapi additional damage yang dihasilkan oleh Sigmund di skill yang baru itu berdasarkan HP milik dirinya sendiri. Jadi semakin tinggi HP milik Sigmund, semakin besar pula damage yang dihasilkan. Hanya saja untuk skill yang lama ada tambahan yaitu heal ketika musuh mati ketika kena additional damage yang dihasilkan oleh Sigmund. Sedangkan untuk di skill yang baru tidak ada heal sama sekali. Lalu untuk skill yang kedua yaitu stats enhancement. Untuk skill yang lama, dev sebelum pertarungan itu memberikan boost kepada attack dan juga crit rate. Jadi semakin tinggi dev yang dimiliki Sigmund sebelum pertempuran, semakin tinggi pula attack dan juga crit rate ditambahkan. Sedangkan di skill yang lama tidak ada boost sama sekali, hanya saja memboost dev itu sendiri. Jadi dev sebelum pertarungan dikalikan 75% tambahan dev boost. Tapi dua-duanya sama-sama permanen. Lalu selanjutnya ada skill barrier. Di skill yang lama, barrier ini mereduce incoming damage sebesar 50% dan juga mengheal HP setiap turnnya sebesar 5%. Tapi di skill yang baru, reduce incoming damage-nya itu sampai 65% dan juga heals-nya bahkan sampai 24% per healing. Dan juga terjadi peningkatan turn di skill yang baru. Di skill yang lama hanya 35 dan juga kalau di skill yang baru itu sampai 65 turn. Benar-benar sebuah update yang sangat sangat besar untuk Sigmund dapat bertahan di pertempuran. Karena total 24% dari max HP heal setiap turn itu benar-benar sangat tinggi. Lalu untuk skill utama dari Sigmund. Skill utamanya ini berupa bestowal, yaitu mengkonsumsi satu protective crash ketika menerima serangan dari musuh dan juga lalu menerima divine protection ketika mengkonsumsi protective crash. Nanti akan aku jelasin ketika contoh pertarungan. Nah, ini yang dimaksud protective crash. Jadi protective crash itu bisa diibaratkan seperti sebuah tabungan. Setiap Sigmund menyerang maka akan menambah satu tabungan. Setiap menyerang akan tambah satu tabungan. Yang dimana nanti setiap tabungan itu diambil dengan cara kena serangan oleh musuh, maka Sigmund akan menerima divine protection atau perlindungan. Jadi ketika si Sigmund mendapatkan serangan ketika dia memiliki tabungan, maka dia akan menerima divine protection yang memungkinkan dirinya untuk tidak akan menerima serangan apapun selama 3 turn. Jadi nanti turnnya itu akan meningkat seiring levelnya naik. Jadi nanti turnnya itu bervariasi, ada yang sampai 2 sampai 3 turn tergantung seberapa tinggi level skill yang dimiliki oleh Sigmund kalian. Oke, seperti itu penjelasan sedikit tentang Sigmund. Akan aku jelasin lagi nanti lebih rinci ketika contoh pertarungan agar lebih jelas lagi.
karena nanti akan sedikit rumit kalau misalkan aku berikan contoh tanpa bukti pertarungannya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang skill baru dari Fenaka. Fenaka juga menerima kompanion baru dan juga pembaruan skill baru yang benar-benar berubah banget seperti ini. Benar-benar berubah banget dari skill yang lama, tapi tetap skill utamanya itu nggak berubah, hanya sedikit ada peningkatan dari skill-skillnya nanti. Berikut ini adalah perbedaannya. Sama seperti Sigmund, Fenaka juga benar-benar menerima perubahan skill yang jauh berbeda dari skill sebelumnya. Dan juga Fenaka menerima pembaruan dari area supportnya yang sebelumnya berbentuk plus, sekarang menjadi memanjang satu tile. Nah, untuk penjelasan skill utama dari Fenaka yaitu Stat Enhancement, yaitu support memboost attack dan juga heal setiap turn sebesar HP ally 6%. Sedangkan untuk skill yang baru ngeboost attack sama 95% dan juga crit damage. Bedanya kalau di skill baru itu ada crit damage boostnya. Dan juga heal HP 12% dari total max HP dari ally. Sebenarnya nggak ada yang berubah, hanya peningkatan penambahan skill-skillnya di skill yang baru. Lalu untuk sub skillnya pun juga sama, yaitu memboost support ketika ally yang memiliki buff itu mati. Di skill yang baru, ketika ada support lain yang dimiliki itu mempunyai buff Fenaka, ketika ada ally yang mati, support dari Fenaka itu akan diboostkan juga kepada support yang lainnya tersebut. Jadi kalau misalkan di skill yang lama kan hanya untuk dirinya sendiri si Fenaka, tapi kalau untuk di skill yang baru itu juga bisa untuk memboost support dari support yang lain. Lalu untuk skill utama dari Fenaka sendiri, jadi skill ini diuntukkan dirinya sendiri, yaitu sebuah heal dan juga heal setiap menerima serangan itu sebesar 35% heal, lalu reduce incoming damage sampai 50% dan juga pertahanan 90%. Jadi bisa dibilang Fenaka sekarang memiliki skill pertahanan sendiri. Ada alasannya kenapa developer memberikan skill pertahanan ke Fenaka, agar dia jauh lebih kuat bertahan di dalam pertempuran daripada sebelumnya. Lalu untuk skill utama yang baru pada Fenaka ini, skill ini hanya diperuntukkan untuk warrior. Dan juga Fenaka tidak akan dapat menerima buff lain selain buff berbentuk immunity dan juga purification atau pembersihan. Jadi buff ini hanya diperuntukkan untuk warrior yang disupport. Akan aku jelaskan setelah ini. Nah, jadi penjelasannya adalah ketika warrior kawan menerima buff dari Fenaka ini, damage yang diterima oleh warrior tersebut akan dibagi kepada Fenaka. Oleh karena itu kenapa tadi Fenaka memiliki skill pertahanan, karena dia juga pasti akan menerima serangan ketika warrior milik kawan itu terserang dari musuh. Jadi damage-nya itu dibagi untuk Fenaka juga. Jadi damage yang dihasilkan atau yang diterima oleh warrior lawan itu akan dibagi sebesar 20% dari total damage yang diterima oleh lawan. Jadi kalau misalkan damage yang diterima oleh lawan itu adalah 10.000, maka Fenaka akan menerimanya sebesar 2.000. Tapi Fenaka juga mendapatkan skill pertahanan tadi. Ketika dia mendapatkan serangan, maka dia akan mengheal sebagian serangan itu. Jadi Fenaka dimungkinkan untuk dapat bertahan lebih lama di pertarungan. Nah, kurang lebih untuk penjelasan skill dari Fenaka seperti itu. Untuk kedua mercenary tadi akan aku jelaskan skillnya secara keseluruhan ketika nanti contoh pertarungan sesaat lagi. Oke, langsung aja kita menuju pertarungannya. Oke, selamat datang di pertarungannya. Jadi aku nggak pakai arena atau novice arena karena aku merasa kalau misalkan untuk saat ini belum banyak yang menggunakan meta si Sigmund. Jadi di sini aku tunjukin pertarungan aja di campaign di part 1 chapter 42 10. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri si Sigmund itu, nah, ketika dia menerima damage dari lawan, ketika dia punya tabungan, dia akan menerima pertahanan yaitu defense protection tadi, yang dimana memungkinkan dia tidak akan menerima damage sama sekali. Bahkan damage dari situ pun yang notabene nya adalah
dive ignoring atau direct damage, yaitu tidak memperdulikan pertahanan lawan, Sigmund tidak menerima sama sekali. Skill yang dimiliki Sigmund ini hampir sama seperti skill Immortality dari Lucius atau Animal Instinct dari Shiori. Hanya saja bedanya kalau di Sigmund ini pertahanannya itu berdasarkan sebuah turn, tapi kalau si Lucius dan juga Yuri itu berdasarkan jumlah damage yang diterima. Nah, lalu untuk selanjutnya aku akan membahas juga dari skill si Venaka. Masih sama di campaign. Nah, bisa kalian lihat ketika warrior yang menerima buff dari Venaka, ketika warrior tersebut menerima damage apapun ketika dia menyerang ataupun dia diserang, Venaka juga akan menerima damage yang diterima oleh warrior tersebut. Tapi bisa kalian bandingkan damage yang diterima oleh Sigmund dibandingkan yang tadi jauh lebih besar yang tadi, karena skill Venaka itu juga memberikan pertahanan kepada si warrior yang dia support. Nah, bisa kalian lihat damage yang dihasilkan pun tidak besar seperti ketika Sigmund tidak menerima buff dari Venaka. Jadi memungkinkan Venaka itu memberikan skill atau buff pertahanan yang sangat tinggi, ditambah lagi Sigmund juga memiliki pertahanan sendiri. Jadi untuk menurut aku, Venaka sendiri akan jauh lebih berguna di meta yang sekarang dibandingkan Venaka yang dulu. Hanya saja untuk Sigmund itu pintar-pintar kalian untuk memasang atau memainkan skill Divine Protection-nya, karena perbedaannya adalah Sigmund ini hanya memiliki Divine Protection berdasarkan turn, jadi nggak permanen dibandingkan misalkan skill-skill yang lain seperti Lucius atau Yuri yang dimana skillnya itu permanen, tapi ketika mereka menerima damage sejumlah damage, skillnya akan menghilang. Tapi kalau di Sigmund itu berdasarkan turn. Oke, seperti itu aja. Semoga penjelasanku yang sedikit ini bisa membantu kalian untuk memahami skill-skill baru dari Venaka ataupun Sigmund. Nah, untuk kesimpulannya sih menurutku Venaka dan Sigmund bisa masuk ke meta selama kalian mampu memainkan skill-skillnya dengan baik, menempatkan posisi mereka, turn mereka itu dengan baik. Jadi ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan penjelasan yang lainnya.